cerita ya teman-temanku. Kita semua pastinya kangen banget ya untuk bersekolah minggu bersama. Iya, kangen banget, banyak cerita yang akan kami berikan ke teman-teman. Oke, kita simpan dulu ceritanya sampai nanti kita bisa bertemu kembali dan saling berbagi cerita ya teman-temanku. Pastinya seru-seru deh. Teman-teman, yuk kita menyanyikan satu pujian untuk mengawali sekolah minggu ini. Kita pujikan bertemu dalam kasihnya. Musik. Meskipun kita tidak dapat pergi ke sekolah, ke gereja, namun kita harus tetap bersyukur ya teman-teman, karena kita bisa melakukannya di rumah bersama keluarga. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melindungi kita atau menyayangi kita dimanapun kita berada. Jadi kita kalau pergi kemana-mana, Tuhan ada di sisi kita. Teman-teman, ayo kita berdiri. Mari teman-teman, kita menyanyikan Allah itu baik. Musik. Yeah.
semuanya sudah disiapkan teman-teman. Mari teman-teman kita mendengarkan firman. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Iya, pasti sehat. Mbak Nuki dari sini bisa dengar loh suara teman-teman semua. Karena apa? Karena Mbak Nuki tahu Tuhan memelihara teman-teman semua di rumah. Jadi Tuhan itu tidak meninggalkan teman-teman meskipun teman-teman berdoa dan memuji Tuhan dari rumah. Oke, hari ini kita mau belajar apa dari kitab kita? Kita mau belajar mengenai firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 2. Oh iya, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Oke, sudah semua. Karena tadi Sinar dan Re sudah mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan Alkitabnya kan? Oke, kita akan baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan baca bersama-sama ya teman-teman. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, saat ini Solidio ada teman baru, namanya Memedo. Memedo akan bercerita dengan kita, dengan adik-adik semua mengenai apa itu jemaat mula-mula. Kita saksikan Memedo ya teman-teman. Kisah jemaat yang pertama. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul dan pengikut Yesus yang lainnya sering berkumpul bersama. Mereka inilah yang disebut jemaat yang pertama. Mereka taat pada ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Setiap hari mereka berkumpul. Mereka secara bergiliran meminjamkan rumah mereka untuk dijadikan tempat berkumpul. Ketika sedang berkumpul, mereka berdoa bersama dan saling berbagi. Para rasul pun sering membuat tanda-tanda dan mukjizat. Mukjizat ini terkadang membuat mereka ketakutan, tetapi mukjizat ini jugalah yang membuat mereka semakin percaya. Mereka yang percaya pada ajaran para rasul ini terus-menerus berkumpul. Apa yang mereka miliki pun dijadikan milik bersama. Setiap hari ada saja seseorang yang menjual hartanya lalu membagikannya kepada teman-temannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Adik-adik, ternyata jumlah mereka
terus-menerus bertambah. Semakin banyak orang yang percaya pada ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Mereka pun mengikuti cara hidup para rasul itu. Adik-adik, itulah tadi kisah dari Alkitab, jemaat yang pertama. Dari kisah ini, kita semua bisa belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa bersama dan saling berbagi. Adik-adik, sebagai pengikut Yesus, kita juga harus rajin berdoa dan saling berbagi dengan teman-teman kita ya. Karena dengan begitu, teman kita akan terus bertambah dan tentunya kita semua akan merasa sangat senang. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah mendengar cerita dari Memedo? Nah, ternyata apa yang dilakukan jemaat mula-mula sama seperti apa yang kita lakukan saat ini. Berdoa dan mendengarkan firman Tuhannya di rumah. Jadi, tidak perlu berkecil hati kalau kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita karena kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah. Nah, bagaimana kita bisa berbagi? Kita tidak perlu berbagi dalam bentuk secara fisik. Kita bisa berbagi dengan cara saling mendoakan. Oke, kalau gitu kita mau berdoa untuk semuanya. Kita mau tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh tahu bahwa jemaat yang mula-mula pun melakukan apa yang sedang kami lakukan saat ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami sehingga kami terhindar dari hal-hal yang jahat. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk minggu depan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami secara fisik, tetapi apabila tidak mungkin Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan hal yang indah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Bye. Puji Tuhan, kita menerima berkat rohani. Kita pujikan satu pujian untuk mengakhiri sekolah minggu ini. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om,
depan. Tetap jaga kesehatan dan bertekun dalam doa. Dadah.